Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. NIM saya 2892050006, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, SAG, MPDI. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang alat dan sarana taharo. Yang pertama itu saya ingin menjelaskan pengertian taharo. Taharo menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para fuqaha berarti membersihkan diri dari hadas dan najis, seperti mandi berwudu dan bertayamum. Suci dari hadis ialah dengan mengerjakan wudu, mandi dan tayamum. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat dan pakaian. Urusan bersuci meliputi beberapa perkara sebagai berikut. Yang pertama itu alat bersuci seperti air, tanah dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kaifiat cara bersuci. Selanjutnya macam dan jenis-jenis najis yang perlu disucikan. Yang keempat, benda yang wajib disucikan. Yang kelima, sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Selanjutnya yaitu dasar hukum taharo. Dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali penjelasan-penjelasan maupun perintah-perintah agar umat Islam senantiasa bersih dan suci. Adapun dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya taroha dalam Islam adalah sebagai berikut. Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Surat Al-Maidah ayat 6. Ayat di atas dipandang sebagai dalil yang paling mewakili untuk membahas seputar taharo. Hal ini disebabkan karena kandungan ayat ini memuat 3 persoalan yang termasuk masalah taharo, yaitu wudu, mandi janabah, dan tayamum. Selanjutnya yaitu macam-macam taharo. Yang pertama itu bersuci dari dosa atau bertaubat. Bertaubat kepada Allah yang merupakan taharo ruhaniyah juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu bersuci menghilangkan najis. Najis menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha, seperti kotoran yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat tidak sah. Yang pertama, benda-benda najis yaitu bangkai, darah, babi, khamar dan benda cair apapun yang memabukkan, anjing, kencing dan kotoran, susu binatang yang haram dimakan dagingnya, wadi dan mazi, muntahan dari perut. Selanjutnya yang ketiga yaitu bersuci dari hadas. Hadas menurut makna bahasa peristiwa, sedangkan menurut syarah adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota tubuh sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengan tidak sah karena tidak ada sesuatu yang meringankan. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hadas kecil.
adalah perkara-perkara yang dianggap mempengaruhi 4 anggota tubuh manusia, yaitu wajah, 2 tangan, dan 2 kaki, lalu menjadikan sholat semisalnya tidak sah. Hadas kecil ini hilang dengan cara berwudu. Yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar adalah perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh lalu menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukumnya dengan tidak sah. Hadas besar ini bisa hilang dengan cara mandi besar. Selanjutnya itu alat dan sarana taroha. Sarana atau alat yang dapat digunakan untuk taroha adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu air. Air adalah sarana paling utama yang digunakan untuk bersuci dari hadas maupun najis. Namun tidak semua air atau benda cair dapat digunakan untuk bersuci. Untuk mengetahui, kita harus memahami terlebih dahulu pembagian air. Yang pertama itu air mutlak. Air mutlak atau air suci sekaligus menyucikan adalah air yang jatuh dari langit atau bersumber dari bumi dan masih tetap belum berubah keadaannya, seperti air hujan, air salju, air embun, air laut, air danau, air sumur, dan air sungai. Air-air ini suci zatnya, sekaligus dapat digunakan untuk menyucikan sesuatu. Yang kedua yaitu air suci tetapi tidak menyucikan. Hukum asal air ini adalah suci, tetapi ia tidak dapat digunakan untuk menyucikan sesuatu sehingga dikatakan sebagai air suci, tetapi tidak menyucikan. Air yang termasuk dalam kategori ini yaitu adalah yang pertama, air yang sudah berubah salah satu sifatnya, warna, rasa, dan bau karena bercampur dengan benda suci lainnya, misalnya air teh, air sirup, dan lain-lainnya. Kedua yaitu air mustamal, adalah air yang berjumlah sedikit dan sudah digunakan untuk bersuci untuk menghilangkan hadas atau najis. Sedangkan air itu tidak berubah sifatnya, warnanya, rasanya, baunya, dan tidak pula bertambah volumenya. Lalu yang ketiga, air yang berasal dari perpohonan dan air yang dari buah-buahan, misalnya air kelapa, air nira, air perasaan buah, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang ketiga itu air suci dan menyucikan tetapi makruh dipakai. Air ini suci dan sah digunakan untuk bersuci, tetapi hukumnya makruh. Makruh dipakai untuk badan, tapi tidak makruh digunakan untuk pakaian, yaitu air yang berada dalam zana yang terjemur oleh terik matahari. Hukum ini hanya berlaku untuk air yang berada dalam bejana karena dikhawatirkan bejana itu berkarat sehingga tidak baik untuk kesehatan. Selanjutnya itu air yang terkena najis. Air yang semula suci kemudian kejatuhan atau tercampur dengan barang najis, ada dua hukum dalam masalah ini. Yang pertama yaitu apabila air yang terkena najis itu jumlahnya kurang dari dua kulah, hukumnya menjadi najis, meskipun sifat-sifat air, warna, rasa, dan bau tidak berubah. Air semacam ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kedua yaitu jika air terkena najis itu mencapai 2 kulah atau lebih, maka hukumnya najis dengan syarat air tersebut berubah salah satu sifatnya. Air seperti ini hukumnya seperti najis sehingga tidak dapat digunakan untuk bersuci. Namun jika air tersebut tidak merubah salah satu sifatnya, hukumnya tetap suci dan menyucikan. Yang kedua itu debu yang suci. Bersuci dengan menggunakan debu disebut tayamum. Tayamum dilakukan jika seorang tidak menemukan air untuk bersuci atau karena sakit yang akan membahayakan jiwanya kalau terkena air. Debu sebagai sarana taroha yang menggantikan posisi air. Jadi dengan pertimbangan kondisi di atas, seseorang yang berhadas kecil atau besar dapat melakukan taroha dengan debu. Yang ketiga itu benda keras. Benda keras dapat digunakan untuk bersuci ketika beristinja, membersihkan kotoran.
Setelah buang air kecil atau besar, benda keras tang dapat digunakan untuk bersuci adalah setiap benda yang keras, suci dan kesat seperti batu, kayu, kertas, atau daun. Adapun benda keras tapi licin tidak sah digunakan untuk beristinja karena tidak dapat menghilangkan atau mengangkat materi najis. Selanjutnya itu macam-macam air dan pembagiannya. Macam-macam air ini, air yang dapat dipergunakan untuk bersuci ada 7 macam. Yang pertama yaitu air hujan, yang kedua air sungai, yang ketiga air laut, yang keempat air dari mata, yang kelima air sumur, yang keenam air salju, yang ketujuh air embun. Dan terima kasih, saya Muhammad Rizky Gopron. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.